Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian, kita jumpa dengan acara Uwat Bertamu. Kita akan menyapa dulu salah satu guru kita, tokoh kita, Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ustadz? Alhamdulillah khair insyaallah. Ini kita berjumpa di sebuah tempat yang sangat asri, yaitu di sebuah daerah di tepi sawah. Juga kita bisa melihat pemandangan gunung, cuman mungkin gunungnya nanti dilihatnya di sesi lain. Itu di tempat kediaman Ustadz Bernard Abdul Jabbar yang semoga Allah berkahi rumah-rumah beliau dimanapun beliau berada. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengajak Ustadz Bernard sampai kepada sebuah perjalanan, bahwa ada beberapa sesi dalam channel Ustadz Alfian Tanjung. Satu diantaranya adalah Uwat Bertamu, ya. Ini kita bertamu sekaligus berguru, gitu ya. Bertamu sekaligus berguru. Ustadz Bernard dikenal selama ini sebagai orang yang sangat tekun untuk mengingatkan bahaya al-harakatil irtidat, bahaya kristenisasi, bahaya pemurtatan, dan bahaya perampokan iman kalau pakai istilah Kiai Haji Zainuddin MZ. Mungkin Ustadz Bernard bisa sedikit mengawali kisah awal yang paling mendasar dari seorang yang bukan Islam atau non-Muslim, atau bahasa agama kita kafir, kemudian berubah menjadi orang yang Muslim. Itu mungkin ada sesi tertentu yang bisa menjadi ibrah, menjadi peneguh, menjadi nilai yang mengokohkan pemirsa yang menyaksikan penayangan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang mana pada hari ini hari yang mungkin sangat istimewa ya buat saya, karena saya juga kedatangan seorang tamu yang luar biasa, termasuk juga guru saya juga, dan juga termasuk orang yang banyak memberikan pelajaran-pelajaran berharga tentang PKI dan sebagainya, yaitu Ustadz Alfian Tanjung, yang insya Allah hari ini bertamu di kediaman saya di Sukarame di Lampung ini, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Apa yang menjadi salah satu keistimewaan saya kemudian berubah, ya mungkin boleh dikatakan 1.000.000 derajat lah. Nah, mungkin terlalu panas ya, terlalu banyak, tapi insya Allah ini akan mengundang satu hal yang ya mudah-mudahan juga menjadi inspirasi dan ibro bagi kita semua. Pada awalnya memang saya sebagai seorang yang dilahirkan oleh seorang ibu yang beragama Katolik, dan di mana juga seluruh keluarga besar saya termasuk penganut ajaran Katolik Roma, yang pada saat itu kami semua berada di kota Malang, di mana tempat kelahiran saya. Memang dari semenjak kecil kami ini sekeluarga dididik oleh eyang saya untuk melaksanakan keyakinan agama yang sudah dianut semenjak lama dari keturunan-keturunan eyang saya, yaitu agama Katolik. Dan ini yang kemudian mendorong bagi saya ya, ketika sudah memasuki usia SD, SMP, ya memang kami sering melaksanakan sekolah minggu. Ya, sekolah minggu itu memang sekolah yang diadakan bagi tingkatan-tingkatan anak-anak ya di gereja-gereja yang ada di kota Malang pada saat itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, sehingga akhirnya saya kemudian memberanikan diri ya untuk mencari jalan yang berbeda gitu. Walaupun pada saat itu saya sebagai seorang aktivis
gereja yang mungkin aktivis gereja itu yang melakukan apa-apa yang memang menjadi tugasnya. Bahkan saya juga sebagai aktivis Mudika, ya, muda-mudi Katolik, ya, sehingga ini menjadi Waktu menjadi aktivis dulu itu, Ustadz Bernard sempat nggak punya rasa benci yang mendalam terhadap Islam? Ya, itu memang ditanamkan sebenarnya dari ajaran-ajaran kita yang terdahulu, adanya satu hal yang bahwa ya kita meyakini agama kita sebagai ya agama yang terbaik lah pada saat itu, karena juga klaim-klaim masing-masing agama itu pasti seperti itu, menganggap bahwasanya agama yang terbaik. Tetapi rasa kemudian ada kebencian ini pun juga sudah timbul sebenarnya, ya, karena kita tahu agama kita ini kan ajarannya doktrin, doktrin yang bagaimana kita memberikan sesuatu yang kadang-kadang juga tidak dimasuk akal kita gitu, sehingga ketika kita melakukan protes, melakukan sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan agama kita ini, itu yang kadang-kadang terhalang oleh apa yang kita lakukan ini. Sehingga saya didik pun menjadi seorang yang memiliki aktivitas, ya, pada akhirnya kemudian disekolahkan di tempat di mana yang lebih tinggi lagi dari sekolah-sekolah yang biasa. Itu memang didik dari mulai kecil. Itu masih di Malang? Masih di Malang. Itu masih di kota Malang, dan pendidikan inilah yang kami dapatkan di kota Malang. Dan ini menjadi satu memang cikal bakal bahwa seorang yang Nasrani itu atau seorang Kristen itu pada hakikat semua adalah misionaris, ya. Jadi doktrin bahwa seorang Kristiani itu adalah seorang misionaris. Dia yang memiliki tugas untuk menyebarkan agama mereka, ya, sebagaimana di dalam ayat Bible atau Injil itu dikatakan dalam surat Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, ya, yang berbunyi, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di langit ataupun di bumi. Karena itu pergilah kepada semua bangsa dan jadikanlah mereka itu murid-muridku, dan baptislah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itulah sebenarnya ayat yang mendorong kita itu menjadi seorang misionaris. Dan ini selalu didoktrinkan kepada kita di saat ketika kita belajar di sekolah-sekolah minggu, di sekolah seminari, ataupun di tingkat yang lebih tinggi lagi. Hal apa yang membuat Ustadz Bernard secara drastis atau mengalami proses turbulensi keimanan, akhirnya terus sampai kepada sebuah proses bersahadat gitu? Mungkin ini karena kita perlu mendapatkan kabar-kabar yang lain gitu. Iya, jadi begini, ya, memang pada saat ketika saya masih usia sekitar 10 tahun, ya, 9-10 tahun, masih tingkatan SD pada saat itu, ya, kami memang sering pergi ke musola. Sering pergi ke musola, tapi di musola itu karena berdekatan dengan gereja, dengan rumah kami saat itu, ya, saya dengan teman-teman yang satu agama itu selalu mengganggu mereka-mereka yang sholat di masjid, terutama anak-anak, ya, atau orang-orang tua yang kami ketika mereka sujud, kami ambil pukulan beduk, kemudian kita taruh di bawahnya, ya. Kemudian ketika mereka berduduk lagi, akhirnya mereka teriak dan sebagainya, sehingga pada dasarnya pada saat itu bisa membatalkan seluruh orang yang sholat di musola itu. Karena teriak dan sebagainya, kaget orang pada nengok semua, kan batal semua itu. Nah, ini terjadi pada saat itu. Nah, pada saat ketika saya merasakan bahwa pada saat bagaimana kami dididik menjadi seorang misionaris itu memang ditugaskan untuk memiliki misi, ya, karena agama kita ini adalah agama misi, ya, agama misi, agama dakwah lah, yang ada untuk
kita mencari pengikut sebanyak-banyaknya, termasuk juga agama Islam. Ya, pada akhirnya pada saat setelah kami sudah mulai untuk melakukan kegiatan-kegiatan misi, ya memang kami datang kemana-mana, ya artinya membawa hadiah lah, terutama apa kepada mereka-mereka yang perlu kita bantu, ya. Dan aktivitas ini kita lakukan rutin, sehingga pada akhirnya kita pada saat itu ya direkrut untuk memulai pekerjaan yang lebih lebih besar lagi, ya, bukan hanya sebatas pada masyarakat daerah-daerah yang ini, tapi juga masyarakat yang luas. Dan itulah, ya, apalagi kan sebagai seorang aktivis gereja, ya apa saja yang dilakukan dan diperintah oleh pastor, diperintah oleh petinggi-petinggi gereja, ya mau nggak mau harus dilakukan. Dan inilah mulai kemudian setelah itu ya mulai berjalannya waktu, ya ada ketidaknyamanan tuh, ada ketidaknyamanan kok sampai saat ini. Kenapa kita bergelut memberikan mencari orang untuk kita ajak kepada keselamatan Yesus Kristus, tapi ternyata kok justru kitanya sendiri yang merasa tidak ada itminan, itu ketenangan. Ya akhirnya mulailah pada saat ketika kami ditugaskan juga untuk belajar agama Islam ataupun belajar agama Buddha, belajar agama Hindu, disitulah mulai, ya, semakin kita belajar agama Islam. Bahkan saya pernah masuk ke pesantren, saya sempat juga kuliah dalam posisi dari posisi yang masih menjadi Katolik. Masih Katolik pas ke sudah pesantren. Iya, sudah di pesantren, sudah kemudian kuliah juga pada saat itu, ya, di bahasa Arab, kemudian juga di Libya. Dan karena ketika belajar bahasa Arab dan Libya itu masih dalam posisi karena memang kita ada beberapa banyak yang dikirim. Ada kira-kira kurang lebih 300-an orang yang dikirim untuk sengaja mempelajari Islam. Sebagaimana program ini kan juga sudah dilakukan jauh-jauh hari. Udah lampau di zaman penjajahan itu sudah dilakukan. Seperti mengirim orang-orang yang pandai seperti Senokor Goronye sebagai orientalis, ya, belajar dulu di Mekah, kemudian kembali lagi merusak agama Islam di Aceh. Begitu juga banyak Theodorus Bidbid, ya, diajarkan untuk ke Kalimantan. Mereka belajar di Islam untuk itu. Nah, namun ketika belajar Islam inilah dapat hidayah gitu, ya. Dapat hidayah itu, ya. Artinya apa? Ketika kita belajar Islam, loh, kok yang awalnya niatnya untuk mencari lemahnya Islam itu malah nggak dapat. Akhirnya apa? Ya kita dapatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang selama ini didoktrinkan kepada kita. Dan pada akhirnya ya insya Allah berlanjut. Akhirnya banyak di antara kita yang sama seperasaan gitu. Wah, kalau begini gimana ya ini? Artinya ada kebimbangan lagi untuk meneruskan. Cara pergumulan itu akhirnya konversi mengikrarkan syahadatain itu. Ya, jadi terjadi pergumulan yang luar biasa antara mau terus untuk menyebarkan misi agama atau kemudian kita berhenti untuk mencari agama yang memang ini yang kita sedang pelajari. Ya akhirnya udah saya pada saat itu memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pekerja misi, sehingga pada hakikatnya apa yang saya lakukan, saya belajar lagi dan belajar terus tentang Islam. Dan ini pun dialami oleh teman-teman kita yang memang mereka satu misi. Untuk berhenti jadi petugas misi itu belum muslim, ya? Belum lah, masih belajar. Artinya masih belajar lagi, masih mempelajari lagi, sehingga saya pun getol untuk masuk ke belajar di kiai-kiai, pesantren-pesantren, siapapun guru yang ini saya tanya untuk ini. Nah, ketika sudah pergolakannya itu hampir 5 tahun, saya belajar itu. Dan akhirnya setelah saya belajar, setelah saya kemudian ngerti, paham Islam itu seperti apa, ya alhamdulillah akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini menjadi salah satu kenapa sampai hari ini saya pun akan
meneruskan dakwah itu di mana saya konsen dan istiqomah terhadap Islam ini sampai hari ini ya. Sehingga pada saat ya ketika saya masuk Islam itu ya saya sudah bisa baca Quran, saya sudah hafal Quran, sudah pokoknya belajar di pesantren itu berasal ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu badi, ilmu ma'ani, mustalah hadis, belajar sirah, itu sudah kita pelajari. Sehingga semakin kita pahamin agama Islam itu, semakin kebenaran itu ada di depan kita. Dan akhirnya kita putuskan, udah saya masuk Islam secara pribadi. Saya pergi ke tempat satu ustadz, kiai, dan guru besar saya itu Namri Lamwe. Itu yang awalnya saya pada saat itu datangi untuk tolong Ustadz ajarkan saya di zaman dakwah ya, itu tolong Ustadz ajarkan saya bagaimana Islam itu. Akhirnya udah dari mana-mana saya belajar ke Ustadz, saya tanya-tanya juga ya, sempat juga akhirnya alhamdulillah ini tergerak hati saya dan saya menyatakan Islam, ya sudah. Akhirnya saya pun mengislamkan keluarga, mengislamkan tante, mengislamkan banyak orang, dan alhamdulillah dari mulai perjalanan itu semua tertarik kepada Islam, dan inilah menjadi lahan dakwah saya. Baik, Ustadz Bernard, kita akan meminta 2 lagi pertanyaan yang mungkin sebagai bentuk stressing, karena kita sangat butuh hal-hal yang mungkin pemirsa bisa dengan utuh menyimak. Jadi yang kedua ini mungkin terkait dengan, saya masih ingat statement Ustadz Bernard itu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu tentang penuaian menguning. Nah, kalimat itu adalah satu kalimat, nanti tahun 2020 begini. Nah, mungkin dengan tidak terlalu panjang lebar, tapi bisa membuat kita punya pemahaman yang mendalam. Bagaimana sebetulnya konsep yang akhirnya memunculkan istilah penuaian menguning? Karena tahun 2020 sudah lewat, bagaimana keadaannya? Gimana? Iya, jadi memang